Keluaran pasal 31 ayat 18. Kita baca firman Tuhan. Ayat 18 firman Tuhan bilang, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi ketika Tuhan memberikan kedua hukum atau kedua loh batu kepada Musa, pada saat itu ketika Musa selesai Tuhan berbicara, dia naik di Gunung Sinai dan dia berbicara dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Kira-kira kalau kita manusia biasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum, seperti apa? Mati ya. Nanti sehari nggak makan gimana? Pagi-pagi belum sarapan, cacingnya dia mulai bergerak. Pernah nggak jalan? Kan cacing. Siangnya nggak dikasih makan jadi ular. Sorenya kalau nggak makan jadi apa? Naga. Ini 40 hari 40 malam dia nggak makan. Kenapa dia di sana dia nggak makan dan dia nggak minum? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Bukan berarti orang yang mengalami berjumpa dengan Tuhan lupa makan dan lupa minum. Enggak. Karena dia memberikan hati, memberikan hidupnya secara khusus untuk Tuhan. Tema kita hari ini apa? Kesaktian Alkitab. Nah, kenapa Alkitab itu dibilang sakti? Karena ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada Musa, dia tulis dengan jarinya sendiri. Satu-satunya firman yang pernah ditulis oleh jari Allah adalah hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu ditulis oleh jari Allah dan disampaikan kepada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Dan Alkitab kenapa dia adalah buku yang sakti? Karena minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa udah ada sekitar 6 miliar yang disebarkan, yang dijual, yang buku yang paling banyak dibaca oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan salah satu buku yang paling laris juga ini adalah Alkitab. Nah, kalau Alkitab adalah buku yang begitu populer di antara miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, kembali jadi pertanyaan di dalam hidup kita, sudahkah benar-benar Alkitab menjadi populer di dalam hati kita? Alkitab menjadi buku yang populer dalam hidup kita. Alkitab menjadi buku yang kita rindukan untuk kita baca, untuk kita renungkan dalam hidup kita setiap hari. Sudah belum? Seberapa populerkah Alkitab dalam hidup kita? Atau yang populer itu Instagram, WA, TikTok, semuanya itu dia tidak akan membangun masa depan kita menjadi masa depan yang cemerlang. Karena hidup ini tidak tergantung dengan TikTok. Tapi sekarang nggak ada TikTok katanya, nggak itu ya, gabut apa semuanya. Apa gabut ya artinya? Aduh ya. Emang dulu waktu kalian nggak punya HP masih yang ting-tong, ada nggak? Nggak kan? Yang masih apa namanya itu? Yang masih HP jadul itu loh. Sekarang kan, tapi ya orang dipaksa untuk jadi seperti itu. Tetapi Alkitab ini Alkitab ya, ini Alkitab ini ya. Tetap Alkitab dicetak di seperti ini, buku seperti ini. Tetapi Alkitab ini, kenapa saya katakan dia sakti?
Karena Alkitab ini dia menjamin masa depan kita. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Alkitab ini dia menjamin tentang kehidupan kita. Kalau kita mau hidup baik, mau hidup benar, mari kita banyak membaca Alkitab. Kalau kita ingin supaya hidup kita berhasil di masa muda, mari kita membaca Alkitab. Kalau kita ingin masa depan kita juga adalah masa depan yang berhasil, mari kita membaca Alkitab. Kenapa? Karena saya alami, ya seperti saya katakan, saya ketika saya diundang pelayanan di daerah-daerah pada saat itu, kan saya diundang hanya untuk menyampaikan firman Tuhan, arti ayat Alkitab yang ada di dalam Alkitab ini yang saya harus sampaikan. Ketika saya ada di pesawat, saya cuma merenung. Saya bilang, Tuhan terima kasih, karena Alkitab inilah saya boleh naik pesawat. Karena Alkitab inilah saya datang ke banyak orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena Alkitab inilah saya diundang jadi pembicara untuk menyampaikan firman-Mu kepada semua orang yang mau mendengarkan. Dan lewat Alkitab ini ada jutaan manusia yang sudah dirubah oleh Tuhan. Dari seorang penjahat, dari seorang yang gak layak, dari seorang penipu, dari seorang yang najis ketika dia bertemu dengan Allah dan firman-Nya, dia mengalami perubahan hidup. Contohnya Musa, dia berkata bahwa dia adalah seorang yang tidak petah lidah. Dia bilang dia tidak sanggup untuk berkata-kata. Tetapi ketika dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, dia menjadi pemimpin bangsa Israel, pemimpin yang besar. Kenapa? Karena dia mau menerima kebenaran firman Allah. Dia mau belajar firman Tuhan. Ketika engkau mau membaca Alkitab dengan tekun, dan engkau mau merenungkan itu dengan sungguh-sungguh, maka itu juga yang akan membawa masa depanmu menjadi masa depan yang cemerlang. Kalau kalian mau, ya. Oleh karena itu, mari coba kita sungguh-sungguh mencintai Alkitab ini. Kita mencintai firman Tuhan ini. Kenapa? Karena firman Tuhan ini dia sumber kehidupan. Ulangan pasal 30 ayat 19. Firman Tuhan bilang apa? Aku memanggil langit, Tuhan ngomong begitu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Tuhan menghadapkan kehidupan dan kematian kepada bangsa Israel. Tuhan yang sama juga hadir di tempat ini, berbicara dengan perkataan yang sama kepada kita. Dia berkata begini, kuperhadapkan kepadamu hari ini hidup atau kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Mau pilih mana? Kalian mau pilih mana? Pilih hidup atau pilih mati?
Pilih hidup. Pilih berkat atau pilih kutuk? Mau pilih mana? Berkat kan? Untuk kita pilih berkat, kita pilih hidup, harus apa? Taat apa? Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan seperti apa? Salah satunya kita lakukan saat ini, kita beribadah kepada Tuhan. Tapi beribadah yang bagaimana? Beribadah dengan segenap hati, beribadah dengan segenap jiwa, beribadah dengan sepenuh hati kita. Kita datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Kalau di rumah kita memuji Tuhan, kalau di rumah kita memuji Tuhan, tidak. Siapa dia yang di rumah dia memuji Tuhan? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada enggak? Kalau enggak nyalain HP, TikTok, dia goyang-goyang di kamar sendiri, tiba-tiba diketok langsung. Kamarnya diketok, matiin ngapain? Enggak lagi. Ya. Nah, salah satu mengasihi itu adalah membaca Alkitab. Mari belajar membaca Alkitab. Ya, belajar membaca Alkitab. Karena Alkitab ini adalah buku dari Tuhan, dan Dia sampaikan kepada kita manusia supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar, mengenal Yesus dengan sepenuh hati kita. Dia mau menuliskan pribadinya, kasihnya, kuasanya, kehebatannya, keagungannya, kemuliaannya di dalam Alkitab ini. Kira-kira John, pelajaran SD kelas 1 masih ingat nggak? Nggak ingat kan? Pelajaran kelas 1 SMP masih ingat nggak? Baru selesai kemarin, baru berapa tahun selesai. Yang pelajaran kelas 6? Ini Alkitab ini ya, dari kalian lahir sampai kalian mati, tetap ini Alkitab yang dibaca. Pernah nggak kalian baca lagi buku kelas 1 SD kalian? Mau cari? Ngapain mau dibaca itu? Nggak ada manfaat, nggak ada faedahnya. A, B, C, baca lagi A, I, U, E, kan nggak mungkin. Udah gede mangkotan begini suruh baca A, I, U, E. John mau nggak John di kamar sendiri A, I, U, E. Tapi Alkitab ini tetap mau model bagaimanapun, ini tetap Alkitab. Ayat pertama dalam kitab Kejadian pasal pertama tetap dia bunyi apa? Pada mulanya Allah. Jadi nggak bakal berubah. Beli HP tahun ini, tahun depan berubah, ganti lagi. Cari model yang terbaru, ya, ganti lagi. Semua diganti. Alkitab nggak pernah diganti. Tapi nggak diganti-ganti, nggak juga dibaca. Kalau Alkitab itu punya tangan, ya, kalau Alkitab itu punya kaki, dia pegang tangannya si John, baca Alkitab. Dia suruh kita untuk membaca. Tapi kan pilihan ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tanganmu. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat, itu nggak salah. Alkitab sumber segala hikmat. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kita kepintaran, itu nggak salah. Alkitab sumber semuanya. Kalau kita bertemu dengan firman Allah, kita membaca firman Allah, dia sumber segala pengetahuan. John, satu kali celaka tahu ya, jadi pendeta nih.
diundang bikin seminar di sekolah kamu. Yang dengar guru-guru kan, mantan dosen kamu. Yang mau dengar kan kamu. Hanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika kita mau sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, ya Tuhan yang akan mengangkat hidup kita, Dia akan membuat masa depan kita itu indah. Kenapa? Karena masa depan kita bukan hanya ketika kita tinggal di dunia ini, kita hidup, kita berhasil. Bukan hanya itu urusan hidup kita. Setelah kita meninggal nanti, setelah kita mati nanti, ini yang jadi pertanyaan, kita masuk di mana? Masuk di api neraka atau masuk di surga? Nah, orang ingin masuk surga tapi mengerokok. Dia tanya begini, terus kalau di surga bisa merokok? Nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Di surga itu nggak ada api. Ada api suci, nggak bisa bakar rokok. Yang ada api di mana? Di neraka. Jadi kalau mau merokok masuk di mana? Enggak mau, tapi nggak mau berhenti merokok. Ya, oke. Kenapa Alkitab itu adalah buku yang sakti? Alkitab ini adalah buku yang sakti karena Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Tuhan, kenapa Alkitab ini sakti? Karena ketika Tuhan berfirman, maka semua yang dikatakan oleh Tuhan itu jadi. Apa yang difirmankan, apa yang disampaikan oleh Tuhan itu jadi. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Terang. Ketika kegelapan menutupi bumi, firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal pertama ayat yang kedua, Allah hadir dengan Roh Kudusnya. Allah hadir dengan kuasanya. Ketika Dia kegelapan menguasai bumi pada saat itu, Tuhan memutuskan untuk menciptakan terang, untuk menerobosi kegelapan itu, supaya kegelapan itu sirna dengan kehadiran terang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh membaca dan mau mencintai Alkitab ini, semua yang masih gelap di dalam hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, maka itu akan diterangi oleh firman Allah. Firman Allah akan menerangi cara kita berpikir. Firman Allah akan menerangi hidup kita, bahwa yang kita lakukan itu salah. Dan firman Allah akan menuntun kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Tuhan Dia berkata-kata. Dia mau juga kita hidup ini menjadi terang. Di mana? Ketika engkau sebagai seorang siswa, sebagai seorang siswi di sekolahmu, Tuhan mau juga engkau menjadi terang di sana. Tuhan mau juga engkau menjadi saksi di sana. Tuhan mau juga engkau menjadi saluran berkat di sana. Ketika engkau juga di dalam kerjaanmu, di dalam aktivitas, Tuhan mau juga engkau menerangi orang-orang yang ada di sekitarmu lewat kehadiranmu di sana. Jadi, kenapa Alkitab ini sakti? Karena kita lihat Alkitab dibuat begitu teratur. Hanya satu-satunya buku yang memuat sejarah penciptaan alam semesta ini, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, dibuat begitu teratur, begitu terurut, sampai kepada hari yang ke-6. Dan semua hari Tuhan mulai dengan firman-Nya. Tuhan mulai dengan kuasanya yang mulia itu. Kalau Tuhan aja sebagai sang firman itu memulai setiap hari dengan firman,
Apalagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sudahkah benar-benar kita mau mencintai firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita? Setiap hari Tuhan mau supaya kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Ya. Kalau kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, memang kita masih belum mengerti. Tetapi satu kali kelak nanti Tuhan akan memberikan kita pengertian demi pengertian lewat firman Tuhan yang kita pernah baca. Saya banyak membaca firman Tuhan, dan lewat firman Tuhan juga ini merubah hidup saya, merubah perilaku saya. Ya, seperti saya katakan tadi, banyak orang, jutaan orang, salah satu yang dirubah adalah Paulus. Paulus adalah seorang penjahat, seorang pembunuh. Tetapi ketika dia mengalami Tuhan, dia mau mencintai firman Tuhan, dia menerima firman Tuhan, firman Allah merubah kehidupannya. Kita tidak bisa merubah hidup kita, tidak bisa. Tetapi Tuhan yang kita sembah sanggup dan mampu untuk merubah kita ketika kita mau dirubah oleh Tuhan. Ketika kita mau mencintai firman Tuhan, kita juga akan dirubah oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa dan maha kuasa untuk merubah kehidupan kita. Pernah dengar? Selain Tuhan yang kita sembah, pernah kalian baca ada buku yang pernah mengatakan ada orang yang pernah menciptakan manusia? Hah? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak pernah ada. Hanya Alkitab. Nah, kenapa kita tidak mau membaca Alkitab? Alkitab itu adalah sumber dari penciptaan. Alkitab adalah sumber dari kehidupan. Jadi Alkitab itu sumber kehidupan. Semua yang kita butuhkan ada di dalam Alkitab. Tidak ada yang tidak ada di dalam Alkitab. Ilmu perbintangan ada. Matahari, bulan, dan bintang-bintang juga ada di sana. Apalagi bercocok tanam. Petani ada, peternak domba ada, dan Alkitab juga adalah awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Alkitab adalah awal dari terbentuknya rumah tangga. Kalau bukan Tuhan yang membuat rumah tangga, maka tidak ada rumah tangga di muka bumi ini. Jadi betapa pentingnya Alkitab dalam kehidupan keluargamu. Firman Tuhan dalam hidup rumah tanggamu. Firman Tuhan dalam kehidupan pribadimu. Betapa pentingnya ini Alkitab ini. Amin. Jadi kalau kita mau, nah ini ya, sebab Atta, John, yang lain kan masih sekolah, jangan pikir untuk pacaran dulu, ya. Kan udah mulai ngelirik-ngelirik, wah yang cakep, oh John, oh. Ya ada waktunya, ya. Nah, untuk juga menemukan pasangan hidup yang baik dan benar, Alkitab. Ketika Tuhan buat Adam di dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan juga apa? Hawa dari tulang rusuknya. Jadi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia nggak memberikan yang salah. Kenapa salah? Salah menemukan pasangan karena nggak tanya ke Tuhan. Tanya kemana? Cakep gak dia? Siapa gak dia? Jangan. Atau tanya ke siapa? Diri sendiri. Gak tanya Tuhan, gak libatkan Tuhan. Ya. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Tapi untuk ketemu dengan yang terbaik itu butuh proses. Jadi Alkitab kenapa dia sakti? Karena Alkitab ini
awal dari terbentuknya rumah tangga ada di dalam Alkitab. Awal bertemunya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan dijodohkan oleh Tuhan. Jadi jodoh yang tepat, yang terbaik ketika Tuhan mempertemukan. Dan juga Alkitab ini dia mencatat awal mulanya dosa masuk dan berkuasa di alam semesta ini. Jadi awal mulanya penciptaan, awal mulanya kehidupan, awal mulanya keluarga, dan awal mulanya dosa masuk ada di Alkitab. Jadi kalau kita mau mengerti, kita baca Alkitab. Dan awal mulanya juga terjadi sebuah kelahiran ada di dalam Alkitab. Kejadian pasal yang keempat ayat pertama, itu mulanya ada keturunan yang dilahirkan melalui Adam dan Hawa. Itu karena Tuhan yang mau membuat manusia di muka bumi. Awal apa juga? Awal mulanya pembunuhan. Awal mulanya kematian. Jadi di Alkitab itu semuanya awal dan akhir. Banyak orang bicara awal, nggak ada akhirnya. Alkitab itu dengan jelas ada awalnya, ada pembukaannya, ada apa lagi? Isinya, sampai ada akhirnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, awal mulanya rancangan keselamatan bagi manusia. Tuhan mencari Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kita mau menikmati pemeliharaan Tuhan, kalau kita mau menikmati perlindungan Tuhan, kalau kita mau menikmati kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, marilah kita membaca Alkitab. Seberapa sulitkah Alkitab ini dalam hidup kita untuk menjadi bacaan favorit? Sulit nggak? Seberapa sulit? Ya, seberapa sulit ya? Sulit ya? Kenapa sulit? Kenapa sulit? Karena ya, kenapa jadi sulit? Karena iblis nggak mau kita mengenal Tuhan. Alkitab ditaruh di meja, ya. Seminggu sekali baca apa? Udah kotor, bila baru diangkat bawa ke gereja. Udah selesai keluar dari gereja, ditutup ditutup, taruh lagi di meja. Minggu depan juga begitu, udah kotor, dilap lagi, baru dibawa di gereja. Hidup berantakan. Karena apa? Nggak ada tuntunan firman Tuhan. Nah, ketika saya mulai Tuhan, saya mau berubah. Tapi gimana caranya? Saya nggak tahu. Karena saat itu saya nggak punya mentor, nggak punya orang yang Kenapa saya bilang saya nggak punya mentor? Saya punya teman semua pemabuk semua, perokok semua, bandel semua. Saya hidup dengan mereka ya sama aja. Saya dipanggil pergi ke satu ibadah anak muda pada saat itu. Orang udah tepar di jalan, udah mabuk, dipanggil sama teman. Teman juga mabuk. Ketua pemuda gereja mabuk, bawa pemabuk masuk di gereja, sama-sama mabuk. Mau jadi apa? Saya bilang, waduh, kalau begini mah susah mau berubah. Saya tinggalkan semua persekutuan yang gak benar. Kenapa? Saya mau hidup benar. Ya. Kalau mau hidup benar itu sulit atau gampang? Sulit kan? Kalau mau hidup jahat itu gampang atau sulit? Gampang. Coba teriak di situ. Panggil jago orang-orang itu. Keluar dia. Tapi mau jadi orang benar, waduh. Ya. Tadi udah di mana? Awal mulanya kematian. Awal mulanya juga keselamatan. Dan awal mulanya ada sebuah kapal yang besar yang pernah dibuat, namanya Bahtera. Jadi di Alkitab itu semuanya ada. Jadi kapal pertama kali dibuat, Nuh yang buat. Di zaman seperti itu, belum ada gergaji, belum ada listrik, belum ada mesin.
nggak tahu pakai apa. Tapi Alkitab bilang. Jadi kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita mau membaca Alkitab. Terus awal mulanya penghukuman karena dosa. Jadi kalau orang berbuat dosa, memang dosa itu enak, dosa itu menyenangkan, tetapi akhirnya apa? Ada penghukuman. Ada penghukuman. Saya pernah jalannya 4 kaki, nggak nyampe di rumah, tidur di pinggir jalan, pagi-pagi bangun, ini sadar di pinggir jalan. Saya pernah alami. Dan hidup itu gak enak, gak baik hidup begitu. Kenapa? Pengen disanjung, pengen dihormati, pengen diterima oleh apa? Teman-teman, sama-sama penjahat, mau jadi apa? Lalu mati masuk neraka semua. Puji Tuhan, Tuhan bawa saya keluar dari komunitas itu. Jadi kalau orang bilang, saya gak bisa berhenti merokok, susah. Lebih baik nggak makan daripada nggak. Pernah dengar begitu? Lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Saya kan ketika selesai dari sekolah Alkitab, saya pulang ke rumah, pulang ke kampung dong. Banyak banget cobaan, banyak banget tantangan. Wah, dulu kan ketika saya belum bertobat itu, orang yang sok-sok alim datang ke saya, kali nggak mau minum, saya ambil arak, saya tuang di kepalanya. Giliran saya masuk di perkumpulan begitu, saya diperlakukan dengan hal yang sama. Benar-benar gak enak. Malunya, aduh Tuhan, mau balas gak mungkin. Udah bertobat nih, kan gak mungkin. Baru di situ saya rasa benar-benar gak enak. Nah saya mulai, teman saya bilang begini, oh, kamu udah gak merokok? Enggak. Oh, kalau saya lebih baik saya gak merokok daripada saya gak makan. Saya bilang, Tuhan saya mau jawab apa? Jawab aja, betul? Iya. Tuhan kasih saya hikmat. Kalau begitu begini aja, kita tinggal di satu rumah. Saya beli kamu rokok selama 3 hari 3 malam. Kita tinggal di rumah yang sama, kamu di kamar yang satu, saya di kamar yang satu. Kamu ngerokok terus, nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam. Saya puasa 3 hari 3 malam di kamar yang di samping kamu. Apa dia bilang? Kamu gila, mau bikin saya mati. Saya bilang, kan kamu bilang tadi lebih baik nggak merokok daripada nggak makan. Saya kasih rokok, kamu mau sampai 3 hari. Yang kamu mau bikin saya mati. Kan janji kamu. Dia bilang, janganlah seperti itu. Kalau ngomong itu, ngomong yang apa? Yang benar, yang jujur. Coba dia nggak dikasih makan, ya kasih aja rokok. Dia 1 hari gitu ngerokok nggak dikasih makan, mau kerja kira-kira aja. Kasih aja dia rokok, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kira-kira gimana 1 hari? 1 hari aja. Kalau dia nggak gemetaran, ngoceh-ngoceh masih dia marah-marah, masih dia. Kalau dia orang pemati pasti dia mati itu. Wah capek, masa nggak dikasih rokok. Nah, itu. Dan juga di Alkitab awal mulanya ada manusia yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan masuk kemana? Surga. Berarti ada kepastian. Namanya siapa? Henok. Jadi Henok adalah salah satu manusia yang hidup di dalam perjanjian lama, yang menjaga hidupnya, menjaga perilakunya, menjaga pergaulannya. Dalam pergaulannya dia tidak tercemar, dalam pergaulannya dia tidak bercacat. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Karena dia menjaga hubungannya dengan Tuhan, maka Tuhan angkat dia hidup. Masuk di dalam kerajaan surga. Yang terakhir, kenapa Alkitab itu dia adalah buku yang sakti? Karena di Alkitab ada nama
Ya, siapa yang ingin punya jurus yang menurunkan hujan? Mau nggak? Supaya ketika hujan, nggak hujan. Ya, ada. Tetapi ada seorang manusia, dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang hujan gak akan turun selama 3,5 tahun. Dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Hujan gak turun. Hebat kan? Kita punya doa Tuhan, mau gereja ini gak berhenti-berhenti, hujan semakin lebat. Hujan semakin lebat, gak berhenti-berhenti. Libur dulu. Nanti kan minggu depan bisa. Kalau Tuhan kasih libur kita bernapas gimana? Jadi ada jurus yang apa? Menghentikan hujan. Dia nggak baca mantra, dia nggak itu bohong itu di film-film itu. Yang begini itu bohong di film-film. Ya. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17, menghentikan hujan itu kan di film-film, dunia nggak nyata. Ini di Alkitab ada dunia nyata. Ada dunia nyata, kita nggak mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Kita nggak mau serius sama Tuhan. Kita nggak mau doa sama Tuhan. Kita nggak mau serius baca Alkitab. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia makan daging, kita pernah makan daging nggak? Elia makan nasi, kita makan nasi. Elia makan ikan, Elia pernah makan pasir? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Dia makan apa? Pernah makan apa lagi? Batu? Nggak pernah kan? Manusia biasa nggak mungkin makan batu. Coba ada batu kita makan terus di mana di nasi terus tiba-tiba masuk kita buang nggak? Coba mau makan batu 1 kilo sehari, bisa nggak dong? Nggak mungkin. Nah, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi 3,5 tahun dia cuma ngomong sepatah kata, hujan jangan turun. Hujan gak turun. Kita udah doa berkali-kali, Tuhan hujan jangan turun, masih dia turun. Semakin kita doa semakin keras. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Wow, dahsyat kan? Dia kasih berhenti hujan. Dia minta sama Tuhan jurus juga untuk mendatangkan hujan. Kita nggak usah minta jurus mendatangkan hujan. Udah hujan aja udah berapa hari kan? Aduh, hujan lagi. Kapan bajunya bisa kering? Kapan seragam sekolah bisa kering? Kapan sepatu bisa kering? Kita punya Alkitab ini adalah Alkitab yang luar biasa. Karena dia mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman dulu. Hari ini kuasa Tuhan masih berlaku dalam hidup kita. Apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Apa yang menjadi permasalahan hidup kita? Apa yang kita rindukan di hari-hari ini? Kalau kita mau rindukan kita hidup benar di mata Tuhan, maka Tuhan yang akan membenarkan kehidupan kita. Kalau kita merindukan apapun yang kita rindukan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh membaca Alkitab, kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan ini, maka itu akan Tuhan lakukan, Tuhan buat, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang mendengar dan menjawab doa-doa umatnya yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kembali saya mau tanya, kalian mau pilih apa? Hidup atau mati? Berkat atau untuk memilih berkat apa? Mengasihi Tuhan. Salah satu mengasihi Tuhan baca Alkitab. Mulailah baca Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari baca.
Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup. Amin. Kenapa? Kalau kita membaca firman, kita doa, kita hidup dengan iman di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuat masa depan kita menjadi indah di mata Tuhan dan di mata manusia.